masyarakat ini dengan NIM L1A024-089. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah dinamika populasi dan pendugaan stok ikan. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan jumlah produksi total maksimum, minimum, dan rata-rata tiap tahunnya. Untuk jumlah produksi itu rumusnya untuk nilainya itu produksi dari tiap alat tangkap per tahun. Untuk rata-rata itu rumusnya kayak untuk maksimal itu rumusnya max. Dan untuk minimal itu rumusnya min. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu tentukan nilai alat tangkap, nilai standarisasi alat tangkap dan upaya standarisasi setiap tahun. Untuk standarisasi itu rumusnya produksi diberikan dengan upaya. Kemudian dijumlahkan. Untuk KPI ini rumusnya standarisasi alat tangkap dibagi dengan standarisasi alat tangkap yang paling tinggi. Karena di sini yang paling tinggi itu adalah pancing, jadi semua standarisasi alat tangkap dibagi dengan standarisasi alat tangkap pancing. Kemudian dijumlah. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu tentukan nilai CPW tiap tahunnya dan buat grafik CPW tahunan. Untuk menentukan nilai CPW kita membutuhkan data catch dan effort. Catch itu kita dapat dari jumlah produksi dan untuk effort itu rumusnya FPI dikalikan dengan upaya.
effort totalnya itu sum dari semua effort per tahun. Dan untuk CPUE itu rumusnya catch dibagikan dengan effort total. Dan untuk CPUE per 1 itu rumusnya CPUE yang kedua dibagi dengan CPUE yang sebelumnya. Untuk ln CPUE nya itu rumusnya ln dari nilai CPUE. Kemudian kita akan membuat grafik nilai CPUE nya. Kita bisa menggunakan scatter yang kedua seperti ini. Kemudian bisa diedit juga untuk variabel X maupun Y nya. Seperti ini. Kemudian soal nomor 4, tentukan nilai MSY dengan metode Fox dan Walter-Hilburn. Untuk keduanya ini perlu dilakukan regresi terlebih dahulu. Caranya itu ke data, kita pilih regresinya. Untuk Walter-Hilburn itu untuk Y-nya itu adalah CPUE plus 1, dan untuk X-nya itu effort total dan CPUE. Seperti ini. Untuk A-nya itu merupakan nilai intercept. Untuk B-nya itu merupakan nilai dari X variabel yang kedua. Untuk C-nya itu X variabel yang pertama. Untuk R-nya itu sama dengan nilai A. Dan untuk Q-nya itu sama dengan nilai C. K itu rumusnya nilai A dibagi dengan nilai C dikalikan dengan nilai B. Kemudian untuk CMSY nya itu rumusnya nilai R dikalikan nilai K dibagi 4. Kemudian untuk FMSY nya itu nilai R dibagi dengan 2 dikalikan nilai Q. Kemudian untuk TAC nya itu rumusnya nilai MSY dikalikan 80 dibagi 100. Kemudian untuk metode Fox juga sama. Yang membedakan itu adalah
nilai dari range dari X dan Y-nya. Untuk Y-nya itu kita menggunakan learn CPP. Kemudian untuk X-nya itu kita menggunakan effort. Untuk A-nya itu rumus MSY-nya itu sama dengan minus dari 1 per B dikalikan dengan eksponensial dari nilai A minus 1. Untuk EMSY-nya itu minus B minus 1 dibagi dengan dan untuk TAC-nya itu sama, nilai MSY dikalikan 80 per 100. Kemudian soal nomor 6, metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang tersebut? Menurut saya untuk metode yang paling relevan dengan data ini yaitu menggunakan metode Fox, karena metode Fox ini merupakan metode yang paling sederhana, kemudian lebih relevan dan lebih mudah untuk digunakan. Kemudian untuk nomor 7, berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang? Untuk total penerimaan atau TR itu rumusnya adalah total produksi dikalikan harga. Kemudian soal nomor 8, yaitu tentukan total cost atau biaya penangkapan total. Itu rumusnya adalah sum dari semua biaya per tahun di peralatan. Kemudian soal nomor 9, yaitu berapa keuntungan bersih usaha penangkapan ikan
Untuk keuntungan itu nilainya, rumusnya yaitu TR dikurangi dengan TC. Kemudian soal nomor 10 yaitu bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut. Untuk analisis dari data ini dapat disimpulkan bahwa nilai produksi tidak boleh melebihi dari nilai TAC. Karena menurut saya yang paling relevan itu adalah metode Fox. Untuk nilai TAC sendiri itu di angka 3.669,74479, sehingga nilai produksi dari semua jenis alat tangkap tidak boleh melebihi dari nilai TAC. Di sini dilihat bahwa nilai produksi itu meningkat melebihi TAC itu di tahun 2020 hingga 2021, sehingga di tahun tersebut menurut saya direkomendasikan untuk melakukan pengawasan jumlah trip penangkapan dan penggunaan alat tangkap untuk mencegah eksploitasi sumber daya perikanan dari ikan cakalang.